Pernahkah kita klik tombol setuju tanpa benar-benar membaca apa yang kita setujui? Misalnya saat memakai aplikasi kampus, mengisi Google Form, login ke LMS, mendaftar e-commerce, memakai dompet digital, membuka aplikasi AI, atau sekadar ikut survei online dari teman. Biasanya kita langsung scroll ke bawah lalu centang kotak persetujuan. Terus kita klik lanjut. Secara teknis, kita memang sudah setuju. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar paham? Apakah kita tahu data apa yang dikumpulkan? Siapa yang bisa mengakses data itu? Berapa lama data itu disimpan? Apakah data kita bisa digabungkan dengan data lain? Dan kalau suatu saat data itu bocor atau disalahgunakan, siapa yang bertanggung jawab? Setelah membaca chapter 6 bagian etik dalam buku Bit by Bit, saya memahami bahwa etika dalam penelitian sosial bukan hanya soal mematuhi aturan formal, lolos komite etik, atau memiliki formulir persetujuan. Etika jauh lebih luas dari itu. Etika berkaitan dengan bagaimana peneliti memperlakukan manusia yang menjadi sumber data, bagaimana risiko penelitian dikelola, dan apakah manfaat penelitian sebanding dengan potensi kerugiannya. Salganik menjelaskan bahwa penelitian sosial di era digital berbeda dari era sebelumnya karena peneliti sekarang punya kemampuan yang jauh lebih besar. Peneliti bisa mengamati perilaku banyak orang, mengumpulkan data dalam jumlah besar, serta menghubungkan data dari berbagai sumber, lalu menganalisisnya dengan alat komputasi yang makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, itu semua bisa terjadi tanpa partisipan benar-benar sadar bahwa data atau perilakunya sedang menjadi bagian dari penelitian. Dalam buku ini, Salganik menegaskan bahwa kemampuan digital menciptakan peluang besar, tetapi juga risiko baru terjadi karena peneliti dapat memiliki power yang lebih besar terhadap partisipan. Konsep pertama yang penting adalah informed consent, atau persetujuan setelah mendapatkan informasi yang cukup. Idealnya, partisipan tahu apa tujuan penelitian, data apa yang dikumpulkan, apa risikonya, dan mereka bebas memilih ikut atau tidak. Namun, dalam riset digital, hal ini tidak selalu sederhana. Misalnya, bagaimana cara meminta persetujuan dari ribuan atau jutaan penggunaan platform digital? Bagaimana memastikan mereka benar-benar membaca dan memahami penjelasan yang diberikan? Salganik tidak memandang informed consent secara terlalu kaku. Ia menjelaskan bahwa persetujuan bukan hal yang sepenuhnya ada atau tidak ada. Dalam beberapa konteks, bentuk persetujuan bisa berbeda-beda, tergantung risiko dan jenis penelitian. Tetapi menurut saya, poin pentingnya adalah persetujuan harus tetap menghormati partisipan sebagai manusia yang punya hak untuk tahu dan memilih. Konsep kedua adalah privacy atau privasi. Dalam kehidupan digital, privasi menjadi semakin rumit karena data yang tampaknya biasa saja bisa berubah menjadi sensitif ketika digabungkan dengan data lain. Misalnya, jam login LMS mungkin terlihat tidak terlalu pribadi, tetapi kalau digabungkan dengan pola pengumpulan tugas, aktivitas malam hari, dan frekuensi membuka materi, data itu bisa digunakan untuk menebak kebiasaan belajar, tingkat stres, atau kondisi akademik mahasiswa. Konsep ketiga adalah informational risk. Ini adalah risiko yang muncul dari terbukanya atau bocornya informasi. Risiko ini bisa berupa malu, reputasi rusak, diskriminasi, kehilangan kesempatan kerja, atau bahkan masalah hukum. Salganik menekankan bahwa dalam riset sosial digital, risiko informasi menjadi sangat penting karena data digital sangat mudah disimpan, disalin, digabungkan, ataupun disebarkan. Ia juga mengingatkan bahwa anonimisasi tidak selalu benar-benar membuat data aman, karena data yang sudah dihapus, namanya masih bisa saja dikenali ulang
jika dikombinasikan dengan informasi yang lain. Selain itu, ada unsur uncertainty atau ketidakpastian. Dalam riset digital, peneliti sering tidak bisa memprediksi semua risiko sejak awal. Data yang sekarang terlihat aman bisa saja menjadi sangat sensitif di masa depan karena teknologi analisis akan jauh lebih berkembang. Karena itu, etika riset tidak bisa dianggap sebagai keputusan sekali jadi. Salganik menggunakan 4 prinsip utama, yakni respect for persons, beneficence, justice, dan respect for law and public interest. Respect for person berarti menghormati otonomi partisipan. Beneficence berarti memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Justice berarti memperhatikan keadilan. Siapa yang menanggung risiko dan siapa yang menerima manfaat. Sedangkan respect for law and public interest berarti penelitian harus menghormati hukum dan memperhatikan kepentingan publik. Menurut saya, bagian paling menarik dari buku Bit by Bit bagian etis adalah jarak antara secara formal setuju dan benar-benar memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap persetujuan sebagai sesuatu yang sederhana. Kalau seseorang sudah klik setuju, berarti masalah selesai. Tapi setelah membaca Salganik, saya merasa bahwa persetujuan digital seringkali hanya menjadi prosedur teknis, bukan proses pemahaman. Contohnya, seseorang mengisi survei online. Di awal survei ada tulisan panjang tentang tujuan penelitian, penyimpanan data, hak partisipan, dan kontak peneliti. Tetapi, karena terlalu panjang atau bahasanya terlalu formal, responden mungkin langsung klik setuju tanpa membaca. Secara administratif, peneliti bisa mengatakan bahwa responden sudah memberi persetujuan. Namun secara etis, kita masih bisa bertanya, apakah responden benar-benar paham? Menurut saya, ini adalah masalah penting dalam riset sosial digital. Banyak orang tidak keberatan memberi data karena mereka tidak membayangkan akibat. Mereka mungkin berpikir, cuma email atau cuma jawaban survei. Padahal, dalam era digital, data kecil bisa menjadi besar ketika digabungkan. Data yang awalnya tidak sensitif bisa menjadi sensitif ketika dianalisis. Disinilah konsep informational risk menjadi relevan. Resiko dalam riset sosial digital tidak selalu terlihat langsung, tidak seperti resiko fisik yang bisa tampak jelas. Risiko informasi sering tersembunyi. Responden mungkin tidak langsung merasa dirugikan saat mengisi survei, tetapi masalah bisa muncul ketika data disimpan sembarangan atau digunakan untuk tujuan yang lain. Saya memahami bahwa etika riset bukan berarti membuat penelitian menjadi sulit. Etika justru membuat penelitian lebih bertanggung jawab. Peneliti tetap bisa kreatif, tetapi kreativitas itu harus disertai kehati-hatian. Dalam bahasa sederhana, jangan sampai mendapatkan data yang bagus, peneliti lupa bahwa data di balik itu ada manusia. Kalau dikaitkan dengan Indonesia, pembahasan Salganik sangat relevan. Saat ini, hampir semua aktivitas masyarakat Indonesia meninggalkan jejak digital. Kita memakai media sosial, aplikasi pemerintah, e-commerce, dompet digital, layanan peminjaman online, aplikasi kampus, bahkan sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Semua aktivitas itu menghasilkan data. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut, data pribadi dijelaskan sebagai data tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun dikombinasikan dengan informasi lain. Hal ini penting karena sesuai dengan pembahasan Salganik, data tidak harus langsung berisi nama lengkap untuk menjadi beresiko. Data bisa menjadi sensitif ketika dikaitkan dengan data yang lain.
Namun tantangannya adalah literasi privasi digital masyarakat belum selalu kuat. Banyak orang masih terbiasa membagikan data pribadi tanpa banyak berpikir. Misalnya, mengunggah foto KTP, membagikan nomor telepon, memakai WiFi publik tanpa hati-hati, atau mengisi formulir online tanpa tahu siapa pengelolanya. Dalam konteks e-commerce ataupun peminjaman online, isi ini juga penting. OJK pernah menekankan bahwa perkembangan digitalisasi produk dan layanan keuangan perlu didukung penguatan perlindungan konsumen. Artinya, kemajuan digital tidak boleh hanya dilihat dari sisi kecepatan dan kemudahan, tetapi juga dari sisi perlindungan masyarakat. Selain itu, keamanan data juga sangat nyata. Laporan Kominfo CSIRT 2024 membahas ancaman keamanan cyber, termasuk traffic anomali dan malware yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa risiko digital bukan sekadar teori, tetapi benar-benar menjadi tantangan dalam pengelolaan sistem dan data. Mahasiswa juga bagian dari ekosistem ini. Kita mengisi data di kampus, memakai LMS, ikut survei organisasi, memakai AI untuk belajar, dan aktif di media sosial. Karena itu, etika riset sosial digital bukan hanya urusan peneliti profesional. Mahasiswa yang membuat survei kecil untuk tugas kuliah pun perlu memahami etika data. Saya pun memikirkan suatu ide riset tentang hal ini yang berjudul Klik Setuju. Tapi setuju apa? Sebuah mini eksperimen tentang pemahaman mahasiswa terhadap informed consent, jejak digital, dan risiko data pribadi. Riset ini fokusnya bukan hanya pada apakah mahasiswa peduli pada privasi, tetapi apakah cara penyajian informed consent memengaruhi pemahaman mahasiswa. Dengan kata lain, riset ini ingin menguji apakah formulir persetujuan yang lebih jelas, ringkas, dan ramah pembaca bisa membuat mahasiswa lebih sadar terhadap risiko data. Responden riset ini pun cukup jelas. Respondennya adalah mahasiswa. Konteksnya adalah riset digital atau aplikasi kampus. Fokusnya adalah pemahaman terhadap informed consent, jejak digital, dan risiko data pribadi. Metodenya pun cukup sederhana, melalui survei eksperimen sehingga realistis dilakukan oleh mahasiswa tanpa memerlukan biaya yang besar. Lalu, dalam pengimplementasiannya, dengan membagi responden menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membaca informed consent versi formal, panjang, dan agak kaku, seperti yang sering kita temui dalam survei akademik. Kelompok kedua membaca versi privacy receipt atau struk privasi. Format ini dibuat lebih ringkas dan jelas. Isinya mencakup data apa yang dikumpulkan, tujuan penggunaan data, siapa yang dapat mengakses data, dan berapa lama data disimpan. Resiko yang mungkin terjadi, hak untuk berhenti, dan juga kontak peneliti. Setelah membaca, kedua kelompok diberikan pertanyaan pemahaman. Misalnya, data apa saja yang akan dikumpulkan? Apakah responden boleh berhenti kapan saja? Apakah data akan dibagikan ke pihak yang lain? Apa risiko paling mungkin dari penelitian ini? Dan setelah mengetahui risiko itu, apakah responden tetap bersedia ikut? Bagian paling penting dalam riset ini adalah data mirror atau cermin data. Dalam bagian ini, responden diberi skenario fiktif. Misalnya, sebuah aplikasi kampus mengetahui jam login LMS mahasiswa, frekuensi membuka materi, waktu mengumpulkan tugas, dan aktivitas belajar di malam hari. Dari data itu, aplikasi mungkin bisa menebak pola stres akademik, kebiasaan belajar, atau kedisiplinan mahasiswa. Lalu responden diminta merefleksikan, apakah data seperti itu menurut mereka sensitif? Apakah mereka tetap mau data itu digunakan untuk riset? Apakah cukup hanya dengan klik setuju? Informasi sebelum mereka memberi izin? Menurut saya,
Bagian data mirror ini penting karena membantu responden melihat bahwa data digital tidak selalu polos. Data yang tampaknya biasa bisa menjadi sangat personal ketika dianalisis. Meskipun riset ini cukup sederhana, tetapi ada risiko etis yang perlu diperhatikan. Pertama, responden bisa merasa tidak nyaman ketika menyadari bahwa data digital mereka ternyata bisa sensitif. Yang kedua, mereka mungkin merasa sedang dites pemahamannya. Dan yang ketiga, isu privasi dan keamanan data tetap harus dijaga. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ke depan. Pertama, kampus perlu memperkuat literasi etika penelitian digital. Mahasiswa jangan hanya diajari membuat kuesioner dan mengolah data, tetapi juga diajari memikirkan risiko bagi responden. Yang kedua, informed consent harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Tidak semua responden terbiasa membaca bahasa akademik atau hukum yang panjang. Kalau tujuannya adalah membuat partisipan paham, maka bahasanya juga harus manusiawi. Dan yang ketiga, penyimpanan data responden perlu diperketat. Data sebaiknya dikumpulkan seminimal mungkin. Jangan meminta NIM, nomor HP, atau akun media sosial kalau tidak benar-benar perlu. Yang keempat, komite etik kampus sebaiknya tidak hanya menjadi formalitas. Komite etik seharusnya membantu mahasiswa memperbaiki desain penelitian, bukan hanya memberi tanda tangan. Dan yang kelima, organisasi mahasiswa sering membuat survei juga perlu memahami etika pengumpulan data. Kadang survei organisasi terlihat sederhana, tetapi tetap bisa berisi informasi sensitif. Dengan begitu, riset yang baik bukan hanya riset yang berhasil mengumpulkan data, tetapi riset yang tetap menghormati manusia di balik data tersebut.